Jadi momen sekarang ini adalah momen yang sudah ayah sama mamah tunggu-tunggu. Kamu harus menjadi orang yang berilmu tinggi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada 5 poin penting kenapa Akang harus mencari ilmu di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Yang pertama, ini adalah perintah agama. Ini bukan semata-mata keinginan ayah, bukan. Bukan semata-mata keinginan mama, Akang harus pesantren. Bukan juga keinginan Akang. Tapi ini perintah apa? Perintah agama. Perintah agama itu di atas segalanya. Karena kalau perintah agama itu langsung dari perintah dari Allah. Kalau Allah sudah memerintah, kalau Allah sudah berkehendak, kita nggak boleh nawar, nggak boleh nggak mau, nggak boleh nggak bisa. Jadi alasan kamu harus pesantren itu apa? Perintah agama. Kita harus sepakat bahwa ini adalah perintah agama. Kenapa ini jadi perintah agama? Dalam sebuah hadis bahwa seorang muslim itu wajib mencari ilmu. Ada juga sebagian hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa ketika seseorang berjalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju pintu surga. Sekali lagi Akang, jadi ketika kita berusaha mencari ilmu, akan memudahkan jalan menuju pintu surga. Dari beberapa ayat Allah mengatakan, diantaranya ada dari surat An-Nahl ayat 43. Pas'alu ahla zikri in kuntum lata lamun. Tanyakanlah kepada orang yang ahli pengetahuan. Tanyakanlah kepada orang yang ahli ilmu. Jadi Allah juga memerintahkan bahwa kita tuh harus mencari ilmu. Nah, dengan Akang pesantren ke Cirebon, ke Al-Bahjah, dengan itu adalah pilihan mama, pilihan ayah, bahwa insya Allah di Pondok Pesantren Al-Bahjah itu pondok pesantren yang tepat buat Akang mencari ilmu di sana. Insya Allah itu pesantren-pesantren di mana di dalamnya tuh banyak orang-orang soleh. Poin yang kedua, alasan kamu kenapa harus pesantren, kamu ini anak ayah, anak mama, sekaligus kamu tuh amanah dari Allah. Allah mempercayai ayah, mempercayai mama, menitipkan kamu Aidan. Kamu itu amanah Allah. Dan sebagaimana mestinya ayah, mama yang diamanahi oleh Allah harus menjaga kamu, betul nggak? Harus menjaga Arga, menjaga Neng. Karena ini kalian itu amanah. Amanah dari Allah. Ayah nggak mungkin ngerusak kamu, ngebiarin kamu jadi orang jahat, ngebiarin Arga jadi orang bodoh, ngebiarin si Neng jadi bukan anak yang soleha. Nggak mungkin, karena kamu ini amanah. Kalau ayah nggak mendidik kamu, kalau ayah nggak sayang ke kamu, kalau ayah nggak cinta ke kamu, ayah akan dimarahi oleh Allah. Contoh, Arga titip handphone ke Aidan. Aidan, Arga titip handphone. Arga pergi. Tiba-tiba pas Arga mau ngambil handphone, Akang mana handphone Arga? Tiba-tiba handphonenya pecah. Handphonenya rusak. Gak bisa telepon. Gak bisa WhatsApp. Kira-kira Arga marah nggak? Marah. Karena Aidan tidak amanah. Begitupun kalian. Aidan, Arga, Neng, Mama, ini amanah dari Allah buat ayah yang harus ayah jaga.
yang harus ayah didik, yang harus ayah biayai semuanya. Ayah harus berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi poin yang pertama, kenapa kamu harus mencari ilmu? Ini adalah perintah agama. Yang kedua, kamu adalah amanah. Ayah nggak mau kamu di sini nggak pesantren, bisa aja sekolah SMP di sini aja, diam aja di rumah. Bagaimana dengan lingkungan kamu? Bagaimana dengan ilmu pengetahuan kamu? Bagaimana dengan pendekatan agama kamu? Ibadah kamu, amal kamu, kesolehan kamu, ilmu kamu. Orang yang gak punya ilmu, otomatis orang yang gak bisa menuju kepada Allah. Sekali lagi, orang yang gak punya ilmu itu orang yang gak bisa menuju kepada Allah. Contoh, kalau kamu gak tahu caranya sholat, kira-kira kamu bisa sampai gak kepada Allah? Kamu nggak tahu caranya mengaji, kira-kira kamu bisa sampai nggak kepada Allah? Karena kamu nggak punya ilmu kan? Tapi kalau kamu punya ilmu, otomatis kamu bisa sampai kepada Allah. Makanya waktu testing pertama kamu, Aidan, kenapa kamu pengen pesantren? Aku pengen mencari ilmu supaya bisa ketemu sama Rasulullah. Karena orang yang bisa ketemu sama Rasul itu orang-orang pilihan. Dan gak mungkin orang pilihan itu orang-orang yang bodoh. Betul gak? Gak mungkin orang yang pilihan itu orang-orang yang bodoh. Pasti orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmunya bisa menuju ke surga. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah dunia ini hanya sementara. Akhirat adalah selamanya. Motor, mobil, rumah, mama, kamu, harga, neng, ayah, ini hanya sementara. Kamu punya uang banyak, kamu punya harta yang melimpah, ini hanya sementara. Ini hanya salah satu fasilitas saja untuk kehidupan di alam dunia. Tapi tujuan kita adalah akhirat. Karena akhirat itu selamanya. Bodoh orang yang hidup di dunia hanya mementingkan kenikmatan dunia saja. Nikmatnya kamu bermain sama teman-teman, nikmatnya kamu bermain PS, nikmatnya kamu main handphone. Itu hanya kenikmatan dunia, sifatnya semua sementara. Besok atau lusa itu kamu bakalan tinggalin. Semua makhluk di muka bumi ini pasti mati. Pasti meninggal. Ada nggak manusia yang nggak mati? Nggak ada, semuanya mati. Coba ayah tanya, ketika orang itu meninggal, apakah dia bawa motor, bawa handphone, bawa mobil, bawa rumah, bawa anak-anak, bawa istri? Enggak. Enggak kan? Jadi di dunia ini hanya sementara. Makanya kenapa kamu sama mama, ayah sama mama, sudah 100% yakin kamu harus mondok pesantren di Al-Bajah di Cirebon itu bersama Buya Yahya. Supaya kamu mencari ilmu akhirat. Pinter ngaji. Al-Quran hafal 30 juz. Supaya apa? Supaya nanti itu buat di akhirat itu akan selamanya. Paham? Waktu 13 tahun kamu udah cukup kalau menurut saya. Cukup kamu bermain-main. Riang bergembira, bermain handphone, main PS. Menurut ayah kamu udah cukup. Selama 13 tahun ayah sama mama mendidik kamu sampai segede gini. Sekarang waktunya kamu memasuki level yang jauh lebih tinggi, level yang jauh lebih besar. Kamu gapai semuanya cita-cita. Supaya dunia ini bisa berada di bawah kaki kamu. Dan tujuan kamu adalah akhirat. Poin yang nomor 4. Kamu, ayah harap, mama harap, kamu harus menjadi orang yang berilmu tinggi. Dan bisa bermanfaat bagi orang lain.
sebaik-baiknya makhluk, yaitu orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Percuma kamu pintar, kamu mengerti agama hanya untuk kamu sendiri, itu percuma. Tapi ketika kamu pintar, kamu punya ilmu, kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah makhluk yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Jadi harapan mama sama ayah, kelak nanti kamu sudah selesai di pondok, jadilah orang yang berilmu tinggi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nanti kamu udah besar, udah rumah tangga, udah punya anak, kamu bisa hidup sendiri, bisa mencari uang sendiri, ilmu kamu udah tinggi. Demi Allah, ayah katakan, ayah gak minta apa-apa. Ayah gak berharap minta timbal balik. Sampai hari ini, yang ayah keluarkan untuk kamu, baik materi, tenaga, pikiran. Sampai hari ini, yang mama keluarkan buat kamu, materi, pikiran, dan tenaga. Mama sama ayah ridho. Mama sama ayah ridho. Bukan semata-mata harap imbalan. Nanti kamu udah besar, kamu udah sukses, udah punya uang banyak, punya ilmu tinggi. Ayah nggak berharap minta sedikit pun. Demi Allah, ayah katakan, ayah ridho. Cukup kamu menjadi orang yang soleh. Cukup kamu jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu lebih dari cukup buat ayah sama mama. Biarkan pengorbanan ayah ini, biarkan pengorbanan mama ini semata-mata hanya karena Allah. Ayah hanya berusaha meminta balasan kepada Allah, tanpa meminta balasan pada kamu, Arga, Neng. Semua yang ayah keluarkan ini ayah ridho, ayah ikhlas. Demi Allah, ayah katakan ayah ridho, ayah ikhlas. Dan yang terakhir ayah katakan, tolong ingat, sampai kamu nanti besar, yang terakhir adalah ayah titip sama Aida, sama Arga, sama Neng. Kamu gak boleh menjadi orang yang sombong. Kamu gak boleh menjadi orang yang sombong. Kamu gak boleh orang yang tidak beradab. Karena dari semua ilmu yang kamu dapat, yang paling penting yaitu adab. Kamu harus menjadi orang yang beretika. Beretika kepada Allah, beretika kepada Rasulullah, dan beretika kepada alam, beretika kepada orang tua, beretika kepada masyarakat. Kamu harus orang yang mempunyai adab, orang yang mempunyai etika. Dan itu adalah jangan sombong. Harus tawadu. Kamu harus tetap rendah hati. Semata-mata apa yang kamu capai nanti ketika kamu sukses, Akang. Ketika kamu sukses, ketika kamu mempunyai ilmu yang sudah tinggi, kamu harus tetap rendah hati. Karena semata-mata semuanya itu adalah dari Allah. Tidak layak seorang makhluk yang berdiri di muka bumi ini yang membawa sifat sombong. Neng paham? Ya, paham. Ayah minta maaf. Selama ini 13 tahun Akang dari mulai lahir sampai sebesar ini, apabila banyak kekurangan, ayah bukan ayah yang terbaik. Ayah bukan sosok ayah yang mungkin belum bisa menjadi ayah yang diharapkan oleh kamu.
banyak keinginan-keinginan kamu yang belum ayah bisa terpenuhi. Ayah minta maaf. Sekaligus ayah sebagai suami yang belum bisa mendidik mama, mendidik anak-anak. Ayah minta maaf. Ayah banyak kekurangan, ayah banyak kehilapan. Selama ini ayah belum bisa menjadi suami yang mama dambakan. Ayah minta maaf. Hanya ini yang bisa ayah sampaikan buat akang, buat Arga, buat mama, buat Ning. Ini bekal dari ayah. Ayah gak bisa memberikan kamu harta. Ayah hanya bisa memberi kamu ilmu. Semoga Allah memberikan takdir yang terbaik buat akang. Ke ayah terima kasih sudah berusaha, sudah berjuang, mengusahakan yang terbaik. Dah ya. Ke akang jaga diri ya, jaga kesehatan, jaga akhlak, harus mengasihkan, semangat. Mama juga terima kasih ke akang, selama ini sudah menjadi yang terbaik, sudah usaha akang, perjuangan akang, mama sudah bilang luar biasa. Ngaji akang juga sama mama udah jauh banget. Akang lebih pintar, mama mah miskin ilmu, jadi akang harus lebih baik dari mama. Arga juga ya, sing sehat. Akang pergi pasti seiring doa mama. Kan gak ada doa seorang ibu yang gak dikabul. Akang jauh, insya Allah akan lebih mendekatkan mama dengan Allah. Akang bangun tahajud, mama juga akan bangun tahajud. Kita saling mendoakan, ya Kang. Semangat. Sudah, jangan bersedih terus. Kita buka lembaran baru. Bismillah. Semoga Allah ridho, ya. Jangan berlarut-larut sedihnya ya. Mama sayang ke akang, ke Arga, ke Neng. Kalaupun sekarang harus jauh, itu karena mama sayang banget. Sudah memikirkan akhiratnya. Jadi mama mah pemikirannya sama si ayah bukan tentang dunia saja, tapi sudah memikirkan tentang akhirat akang, akhirat Arga, akhirat Neng. Mama pengen selamatnya dunia akhirat, ya. Nanti kita bisa berkumpul lagi di surganya. Kalaupun mama, amal mama sama si ayah mah gak ada yang bisa diandelin, Kang. Ngaji aja belum bener, sholat aja belum bener. Jadi mama hanya mengandalkan akang, aa, Neng. Nanti akang bisa menarik mama ke surga. Arga juga, Neng juga ya. Semangat ya. Ini peluk mama, peluk. Kamu adalah terbaik ayah. Kelak nanti kamu adalah pengganti ayah. Jaga keluarga ini, jaga Arga, jaga adik kamu si Neng.
Ya, ajak mereka menuju surganya Allah.